Orang tua ana seringkali menyuruh ana kalau mau keluar rumah pakai jimat. Nasallallahu salamul afiyah. Yang katanya itu enggak syirik. Soalnya yang ngasih jimat itu orang yang udah haji. Masya Allah. Kata orang tua ana juga, mana mungkin orang yang berbuat syirik mampu naik haji. Abu Lahab tinggal di Mekah, bolak-balik masuk Masjidil Haram. Abu Lahab dengan Abu Jahal, tokoh syirik, ya, bolak-balik tawaf di Ka'bah Abu Lahab dan Abu Jahal. Nah, ini syubhat. Syirik tetap syirik sampai kapanpun, sekalipun yang melakukannya mungkin takmir masjid. Syirik tetap syirik, jimat tetap jimat. Inna tamimata syirkun, kata Nabi. Jimat itu adalah syirik. Bukankah ada ketergantungan hati kepada jimat yang dipakai tersebut? Pasti. Ya. Apa buktinya? Buktinya kalau tertinggal dia mulai gelisah. Berarti apa? Ada ketergantungan hati pada benda tersebut. Apakah berbentuk gelang, berbentuk kalung, berbentuk cincin, ya, berbentuk ikatan di perut. Ya. Begitu barang tersebut tertinggal, gelisah. Berarti apa? Ada ketergantungan hati dengannya. Ya. Dan ancaman dari Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaih." Barang siapa yang bergantungan dengan sesuatu, maka Allah akan serahkan dia kepada sesuatu itu. Dan para ulama menyebutkan sebuah kaidah agar kita mudah memahami dan mengetahui suatu tindakan itu adalah syirik kecil, dengan ucapan mereka, ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau sebab jauh selamatnya seseorang dari kejelekan, yang itu bukanlah sebagai sebab secara dalil syar'i dan tidak pula secara kauni, kemudian dijadikan sebagai sebab, maka itu syirik kecil, karena pasti ada unsur keyakinan. Beda halnya kalau secara syar'i dia adalah sebab. Salat sebab mudahnya rezeki kita, kebahagiaan kita. Sedekah adalah sebab kekayaan dan seterusnya. Atau dia bukan sebab secara syar'i, tapi sebab dari sisi kauni. Contohnya kita menggunakan palu untuk memukul paku, karena palu adalah sebab bisa memasukkan paku ke benda yang keras. Dia sebab secara kauni. Tetapi apabila suatu tindakan, suatu ritual secara syar'i, dia bukan sebab. Secara kauni pun bukan sebab. Tidaklah ada orang yang melakukannya melainkan karena ada unsur keyakinan. Dan sisi syirik yang lainnya, kata para ulama, adalah tatkala seorang menjadikan sesuatu itu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan, yang itu bukan sebagai sebab secara syar'i dan kauni, secara tidak langsung dia telah mensejajarkan dirinya dengan Allah di dalam menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Karena secara syar'i itu bukan sebab, secara kauni juga tidak. Jadi dari mana dia tahu perkara gaib? Kalau dia tahu perkara gaib, berarti dia telah mengambil hak ya Allah Jalla wa Ala. Baik. Dan Nabi SAW telah menyatakan, wa innahu la yaziduka ila wahnan. Jimat itu hanya membuat engkau semakin lemah. Betul apa tidak? Betul. Militer yang pakai jimat, jika ada pasukan militer yang pakai jimat, maka mereka adalah pasukan yang paling penakut dan pasukan yang paling pengecut. Begitu perang lupa bawa jimat, langsung gelisah dan ketakutan. Akhirnya akal-akalan makawannya, "Lek, kau aja yang maju bagian depan, biar aku jaga bagian belakang." Padahal karena takut maju ke depan karena lupa bawa jimat. Atau sebagian jimat tidak berguna kalau hujan turun. Begitu dia berada di dalam perang, hujan turun, dia mulai gemetar, dia mulai bersembunyi, tidak berani perang. Kenapa? Karena jimatnya tak berguna. Atau sebagian jimat apabila sesajenannya belum diberikan, maka jimat tersebut tidak berguna. Maka sebagian mereka ketakutan dan gelisah apabila di suatu malam tertentu kerisnya belum dimandikan, belum menyiapkan kopi pahit untuk Mbah Fulan, ya, belum menyembelih sembelihan untuk laut atau untuk
sawah dalam waktu yang telah ditentukan, khawatir nanti akan terjadi malang kalau mereka ke laut, sawah mereka tidak akan berhasil. Ini adalah semuanya syirik. Ya, ini adalah syirik walaupun yang melakukannya mengaku udah haji, ngaku tengku, ngaku kiai. Ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang itu bukan sebagai sebab secara syar'i dan secara kauni adalah syirik kecil. Dan apabila bentuk ritual tersebut adalah pemalingan salah satu ibadah yang Allah anjurkan kepada selain Allah, seperti menyembelih untuk laut, menyembelih untuk selain Allah, maka itu syirik besar. Siapa yang menyatakannya? Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quranul Karim Allah menyatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, fasalli li rabbika wanhar. Dan Nabi SAW bersabda, Man dhabaha li la'ana Allah man dhabaha li ghairillah. La'nat Allah untuk orang yang menyembelih itu selain Allah. Ini tetap jimat walaupun yang melakukannya Pak Haji. Nah, kalau itu jimat maka dia syirik. Nah, barakallahu fiik.